Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang kami dapat nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, di mana sebentar kami akan mendengarkan renungan harian kami, supaya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Sepanjang aktivitas kami satu hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati langkah kehidupan kami. Melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, Aminginang dan saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi dalam renungan kita pada hari Kamis 22 Agustus 2024, terambil dari kitab Yeremia 24 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 24 ayatnya yang ke-7 dalam bahasa Batak. Jalalehono kutu nasida rohana manada au namar hatu tuhon au Jahoba ikon gabe bangsoko nasida jala au gabe debata nasida ai mulak do nasida sogot tuau sian nasa roha nasida. Dalam bahasa Indonesia, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ingin akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikian firman Tuhan kepada kita. Aminginang dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin ketika kita menjalani suatu hubungan, ketika kita masih muda, mungkin Aminginang ketika masih muda, bahkan Naposo juga, tentunya ada rasa saling mengenal, ada rasa ingin saling memahami. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, tentunya kita ingin mengenal seseorang itu. Artinya kita ingin mengenal satu dengan yang lain. Dalam hal ini Aminginang, ketika ditanyakan, tadi kita ingin mengenal satu dengan yang lain, apakah kita ingin Tuhan mengenal hati kita sepenuhnya? Atau kita hanya setengah untuk mengenal hati kita kepada Tuhan? Ketika ditanyakan berapa persenkah hati kita berikan kepada Tuhan? Apakah 25%, 50%, 75%, atau bahkan 9,9%? Tentunya itu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah kita cukup memberi setengah dari hati kita kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan, yang memberikan kita jalan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kembali dalam nats kita ini Aminginang, ketika ditanyakan, aku akan beri mereka suatu hati untuk mengenal aku. Tentunya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus mengenal siapa Tuhan kita, kepada siapa kita berserah. Dalam kitab Yeremia ini digambarkan tentang dua keranjang buah ara. Dua keranjang buah ara ini, yang satu berisi buah ara yang baik, dan satu keranjang lagi berisi buah ara yang buruk. Tentunya ketika nats ini adalah tentang ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia dan memberitahukan tentang tanda-tanda dari dua keranjang itu. Ketika kita tarik kesimpulan bahwa mungkin kenapa harus digambarkan sebagai buah ara yang baik dan buah ara yang buruk. Buah ara yang baik digambarkanlah sebagai seorang ataupun kaum yang mengikuti Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, dan mengikuti hukum Allah serta taat kepada perintah-perintah Allah. Sedangkan buah ara yang buruk melambangkan orang yang menolak jalan Allah dan orang yang melambangkan tentang pemberontakan dan ingin jatuh ke dalam dosa. Tentunya digambarkan kedua hal ini, kita mau yang mana? Pohon ara yang baik, buah ara yang baik, atau buah ara yang buruk? Dua keranjang ini disebagikan perumpamaan tentang bagaimana kita dalam kehidupan juga banyak orang yang bertolak belakang dalam kehidupannya. Aminginang dan saudara yang terkasih, nats ini tuliskan bahwa ketika bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, mereka tetap dalam perjalanan dan tetap memalingkan hatinya daripada Allah. Bangsa pilihan ini, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak memahami Allah sesungguhnya karena mereka telah menjual hati mereka kepada dewa-dewa dan berhala kepada Allah-Allah lain.
Kalau secara keseluruhan Amanginang dan saudara yang terkasih, di dalam kitab Yeremia ini Allah berkata bahwa bangsa Israel ini berperan sebagai pelacur. Dengan kata lain, mereka mengkhianati Tuhan dengan menyembah patung-patung dari kayu dan patung-patung yang mereka sebut dewa berpaling dengan yang lain. Artiannya di sini digambarkan bahwa bagaimana kebebalan bangsa-bangsa Israel, kebebalan bangsa Israel kepada Tuhan yang tidak mengikuti perintah Allah pada saat mereka dalam perjalanan ataupun mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi kembali ke dalam nas kita Amanginang, Tuhan mengatakan, "Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan." Tuhan sudah menekankan bahwa Dia ingin kita mengenal Dia, bahkan Ia sudah terlebih dahulu mengenal kita lebih dalam dan mengatakan bahwa Dialah Tuhan dan tidak ada Allah lain atau Tuhan lain selain yang disembah-sembah di luar sana. Dan Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan menjadi umat Allah dan ketika mereka bertobat kepada Allah dan mereka berkudus pada Allah dengan segenap hati mereka. Mungkin ketika kita dalam situasi yang buruk, ketika kita berpikir kepada siapakah hati kita, apakah kita mau ataupun turut dalam perintah-perintah Allah, ataukah kita sebaliknya? Atau jangan-jangan kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, siapa yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Melalui nats ini Amanginang, kita diajak kembali untuk mengenal isi hati kita mengenal siapa Tuhan kita. Ketika kita sudah memahami hati kita akan mudah untuk memahami orang lain, bahkan kita akan mudah untuk memahami Tuhan. Memahami Tuhan dengan bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan kita, memahami Tuhan dengan kita mematuhi perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sangat ingin kita memiliki pengetahuan seperti tentang Dia dan memberikan hati kita seluruhnya kepada Dia. Jangan kita memberikan setengah-setengah, 50% atau hanya 1%. Tapi mari kita memberikan seluruh isi hati kita hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya setiap dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjadi pemilik dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang murah hati dan penyayang. Tuhan ingin kita mengenal Tuhan lebih lagi dalam lagi, supaya kita memahami sebenarnya Tuhan itu maha lemah lembut, maha mengampuni dosa-dosa kita dan berkelimpahan kebaikan dalam kehidupan kita. Tentunya Amanginang ini dan saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi sebuah gambaran ataupun motivasi bagi kita untuk kita mau lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Karena mengenal Tuhan tentunya berlandaskan pada ciri kita, kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghidupi kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memberikan 100% hati kita kepada Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu mengenal kita. Marilah kita ingin mengenal Dia jauh lebih dalam lagi dan menjauhkan segala kehidupan kita dari seperti bangsa-bangsa Israel tadi, yang mereka dikatakan dalam kitab Yeremia sebagai seorang pelacur, yang artinya kehidupannya penuh dalam keberdosaan. Marilah kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, supaya setiap yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 100% kepada Tuhan dan 100% juga kepada teman-teman sesama kita manusia, sehingga hidup kita dan kita bisa saling mengenal, terlebih mengenal kasih Allah yang begitu besar, mengenal kasih Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.